Ya, oke guys, balik lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong. Oke, hari ini Selasa 26 Desember 2023 ya. IHSG Jumat kemarin dalam posisi naik ya, 7.200. Oke, besok perdagangan dibuka lagi, kita lihat gimana arahnya. Oke, gue sekarang mau bahas soal saham IPO ya. Dimana buat lu yang IPO hunter dan juga mungkin trader atau satu lagi mantan pemain slot ya, gambler yang penting ijo ya, tanpa tanpa peduli apa alasannya. Nah, di sini gue mau bahas ya, pattern-pattern, pola-pola saham IPO yang kemungkinan itu bisa arah berkali-kali ya. Dia ada patternnya ya. Kalau kita lihat, ada perhatikan patternnya. Ini kasus bakal gue ambil banyak banget ya. Ini Steve Madden, ini brand kalau gue nggak salah ya. Ini STRK. Ya, gua ambil banyak kasus sih ya, AMMN, dan banyak kasus yang akan kita bahas ya. Biasanya dia ada pola ya, tapi nggak pasti 100% juga. Tapi kalau lu udah lihat pola ini, kemungkinan hampir 99% lah ya, itu bakal diangkat tinggi. Nah, kalau nggak ada pola itu kecil kemungkinan ya, biasanya. Nah, itu yang mau kita bahas ya guys. Jadi yang namanya mau menggoreng ya guys, menggoreng saham itu sampai titik di pucuk itu syaratnya kan dua ya. Si penggorengnya harus punya saham dalam jumlah banyak, itu syarat pertama ya. Dan syarat keduanya itu harus di harga semurah mungkin. Ya, ingat ya, si penggoreng ini harus punya dua syarat ini, baru dia bisa goreng. Ya. Dan salah satu jalan masuknya itu ya biasanya dari IPO. Ya, dia bisa dapat saham semurah mungkin. Itu jalan masuk paling hampir satu-satunya jalan. Kedua melalui repo lah. Repo bisa, tapi mostly paling gampang dari IPO. Ya, dengan IPO dia bisa bikin harga serendah-rendahnya dia punya dan dijatakan dalam jumlah yang banyak. Baru tuh dia bisa goreng dan ngebanting. Ingat ya guys, dia ngegoreng berarti ada tujuan. Goreng tuh dia juga pengen nyari tumbal. Ya, jadi pasti dia minta tumbal. Harus. Nggak mungkin goreng gratisan. Nah, makanya konsep gini, si penggoreng ini dia nggak bakal bisa goreng-goreng saham-saham yang gede kayak BRI gitu ya, BBCA itu dia nggak bisa. Kenapa? Dia nggak mungkin dia punya dalam jumlah banyak dan harga semurah mungkin. Caranya gimana dia mau mau punya BRI? Untuk ngebanting tuh dua syarat ini harus ada. Ya, itu. Ya. Jadi kalau lo tanya, kan ada yang pernah nanya, wah bro, kalau sama anti banting itu apa ya, yang gini-gini aja. Sebanyak apapun di lo akan berat ngebanting BRI. Ya, berat. Oke. Nah, yang pertama gue akan ambil kasus ini adalah, ini gue ambil kasus dari Amerika ya, Steve Madden. Ya, buat lo yang pernah nonton The Wolf of the Wall Street ya. Ya, si Jordan Belfort itu kan dia ngepom pom IPO-nya Steve Madden ya. Sahamnya masih ada, ini masih ada. Steve Madden ini masih ada kok, nih sepatu cewek. Jadi lo tau lah, pasti yang cewek lo tau lah, sepatu-sepatu Steve Madden masih ada sampai sekarang. Dia ngepom dan lu bisa lihat di prospektusnya dia. Nah, ini kepemilikan awalnya Bokap Corps dan ini. Nah, ini sebenarnya semuanya adalah punya si Jordan Belfort ya. Dia pecah, dia pecah. Jadi semua punya dia. Jadi ketika IPO ya, baik si Jordan Belfort ya maupun ini entitasnya masing-masing, dia akan ngegoreng saham itu ya, bisa tuker-tukeran barang lah untuk ngegoreng ke harga-harga pucuk. Nah, begitu sudah sampai di pucuk ya, dilakukan pembantaian massal di sini. Karena ini basicnya barang-barang dia semua, si Jordan Belfort. Jadi caranya dari IPO dia bikin perusahaan yang sebenarnya atas nama dia semua. Sebenarnya pemiliknya dia, cuman mungkin atas namanya bisa beda-beda. Ya. Nah, itu guys. Jadi kalau lo lihat di prospektus IPO, ada entitas-entitas begini nih, ya. Berapa entitas gitu ya. Nah, kemungkinan itu bakal mau digoreng. Kemungkinan.
Ya. Nah, ini makanya gue waktu pelajarin polanya si Jordan Belfort di Steve Madden, sebenarnya mirip-mirip juga ada di IHSG itu mirip-mirip juga. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus kedua. Ini brand ya, brand. Lu bisa lihat dari brand ini ya. Gua akan gedein. Ini brand. Lu bisa lihat di prospektusnya dia ya, brand. Biasanya lu akan lihat paling minim dua entitas. Nih, lu bisa lihat nih entitas 3 dan 4 ini di posisinya 4,5% ya. Lu bisa lihat. Nih, sekarang kalau ada IPO jadi 4,3. Ya. Em, ini hanya sekedar edukasi aja guys. Sharing-sharing aja ya polanya. Nah, ini di brand. Jadi meskipun dia punya 4,3 ini kan gede ya, tapi dia nanti tetap dihitung masyarakat, guys. Ya, dua ini itu tetap dihitung masyarakat. Ya. Nah, ketika lo lihat ada dua pola seperti ini ya, ada kepemilikan di bawah 5% biasanya ya. Biasanya dua, minimal dua ya. Itu berpeluang kemungkinan memang mau digoreng tinggi. Nah, ini mungkin bisa jadi macam acuan lo ya buat IPO hunter lo untuk memfilter mana yang bakal arah gede, mana yang enggak. Ya kalau mau arah gede yang harus sudah diniatin dari awal kan udah siapin dana. Kalau perusahaan yang benar-benar IPO-nya benar-benar memang fundamental gitu ya yang nggak ada gini-ginian, ya lu jangan harap arah, jangan. Karena dari awal dia juga nggak niat buat goreng, gitu ya. Kalau dia niat pasti dia akan bagi-bagikan sahamnya supaya bisa digoreng. Nah, kenapa harus di bawah 5%? Karena nanti akan dihitung sebagai masyarakat. Sehingga dua entitas ini kalau mau jualan atau beli nggak kedeteksi, guys. Nggak kedeteksi. Lain kalau yang nomor satu dan dua nih kalau jualan nanti ketahuan. Pasti masuk berita karena dia di atas 5%. Ya, ya, pasti masuk berita. Tapi kalau yang tiga dan empat ini dia mau jualan dan beli, nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Otomatis kalau mereka saling tukar-tukaran barang gitu ya, untuk angkat harga ya nggak ketahuan juga. Nah, jadi lo kalau lihat IPO ada pola begini, dua begini, kemungkinan guys bakal arahnya cukup panjang. Tapi ingat ya guys, lu kalau mau mainan IPO udah siap jadi korban. Kalau hoki lu cuan, tapi kalau lu udah jadi korban, ya kalau mereka semuanya udah cabut, lu nyangkut di pucuk ya udah lu korban. Seperti kemarin kan di STRK ya. Di STRK ada nggak yang cuan ratusan persen? Ada. Tapi ada nggak yang minus 80%? Ada juga. Tuker-tukeran, ingat ya, zero sum game itu tukeran. Nggak mungkin ada yang cuan ratusan persen, nggak ada yang loss di situ. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya jadi ingat ya, saham begini, lu kalau lu udah masuk mainan di beginian, IPO Hunter kayak gini, lu udah siap terima konsekuensi. Nah, ini brand ya, ini contoh kasus brand. Nah, ini contoh kasus STRK. Nah, nah, lu lihat di STRK ya. Lu lihat ada beberapa entitas nih yang punya di bawah 5%. Lihat ya. Oh, lihat ya. Nah, biasanya kalau lu masyarakat 11% kan. Nah, biasanya kalau lu udah lihat waktu IPO-nya ada beberapa entitas yang di bawah 5% ini ya. Ya, kemungkinan iya bakal digoreng. Kemungkinan. Ya, ya memang lu bisa lihat sendiri di saham STRK kan sempat digoreng cukup tinggi ya. Ya, cukup digoreng cukup tinggi. Ya, sempat digoreng cukup tinggi dan akhirnya terjun ke gocap. Ya, seperti seperti yang gue bilang tadi, mereka ketika apa ya maksudnya menggoreng itu mereka punya maksud. Jadi nggak ada makan siang gratis guys ya. Nah, buat lo yang bisa manfaatin peluang momen pas lagi digoreng ya udah, itu berarti hoki lo. Tapi lo yang udah nyangkut ya lo nggak bisa nyalain siapa-siapa juga. Karena lo sendiri mainnya aja di IPO gitu kan. Nah, jadi kalau lo udah lihat pattern kayak gini nih di bawah 5%, kemungkinan ya hampir pastilah bisa dikatakan.
Ya. Tapi ingat mereka juga TP. Ya memang ini udah masuk berita kok. Siapa ini? Mereka-mereka ini. Ya. Memang, memang pihak afiliasi udah sukses distribusi, bukan? Udah ada beritanya ya memang. Ya. Udah sukses jual ke masyarakat lah intinya ya. Oke. Jadi ini tadi kita udah dapat dari Steve Madden, Brand sama STRK. Lalu kita ambil kasus lainnya ini di ini kalau gua nggak salah AMMN ya. Nah, AMMN sih kalau lu lihat sih AMMN nih kelihatan ada dua entity yang di bawah 5%, 6 dan 7 ini ya. Tapi gua nggak tahu apakah memang mereka ngegoreng, gua nggak tahu ya. Oh ya guys, masih ada celah juga. Meskipun lu nggak ngelihat ada yang di bawah 5% kayak gini ya. Bisa juga nanti diakalinnya di penjatahan. Itu bisa juga. Ingat ya guys, 4,9% itu jatuhnya nanti dihitung tetap masyarakat. Lu nggak bakal bisa deteksi deh. Jadi dianggapnya retail. Masyarakat padahal bukan retail. Lu tahu sendiri 4,9% berarti gede kan. Nah, ya. Kalau di AMM ini ada juga dua. Nih, entitas saya yang di bawah 5%. Ya otomatis kalau mereka jual beli kita nggak tahu, Jon. Bener-bener nggak tahu. Ya, nih. Jadi kalau di 6 7 mereka jual atau beli kita nggak tahu. Tapi 1 sampai 5 kalau mereka jualan karena mereka di atas 5% pasti ketahuan masuk berita. Pasti masuk berita. Ya. Tapi sejauh ini gua cek di komposisi saham sekarang 1 sampai 5 nggak jualan. Nggak. Nah, jadi di fix ya di AMN juga ada ya porsi di bawah 5% ya. Meskipun kita nggak tahu juga apakah mereka beneran jualan atau enggak. Soalnya masih ada kemungkinan lainnya yaitu pasti penjatahan. Nah, penjatahan di masyarakat ini yang 8% ya. Lu harus ingat 1% pun dianggap masyarakat. Ya, kalau ada institusi yang cukup gede bisa pegang 1 2% tetap dianggap masyarakat. Jadi masih ada peluang di sini. Ya, pas penjatahan nih masyarakatnya masih ada. Masih ada peluang. Ya. Oke, jadi nah MMN ya ada entitas di bawah 5% juga. Lalu ini kalau gua nggak ini gini loh, WIRG, WIRG. Ya, ingat WIRG itu sempat naik sampai 1.000 kan, WIRG ya. Nah, lu bisa lihat dari prospektusnya WIRG ya, ternyata banyak banget entitas yang di bawah 5% nih. Contoh, udah mulai dari sini ya. Lu banyak banget lihat entitas yang di bawah 5% tuh. Banyak banget yang nggak kehitung nih. Ya, lihat tuh Gus. Ya, di WIRG. Nah, ketika lu melihat ada yang udah begini guys ya, ini kemungkinan bakal diangkat cukup tinggi. Ya, kita udah lihat banyak kasus tuh ya. Steve Madden, Brand, MMN, terus eh, STRK, termasuk ini WIRG. Ya, ya, ya. Ketika lo lihat udah banyak gini, dia diangkat cukup tinggi dan setelah itu ya udah pasti bakal terjun bebas, udah pasti ya terjun bebas. Nah ini WIRG ya. Jadi kita lihat pola yang cukup mirip, cukup cukup mirip ya. Soalnya kalau entitas di bawah 5% ini jualan pasti nggak ketahuan. Atau kalau saling terjadi tukar-tukaran barang ya juga nggak ketahuan. Ya, oke. Tapi ada nggak kasus ketika nggak ada di prospektus ini nggak ada yang begini-begini naik gede? Ada juga. Ada juga itu ternyata di ADMR. Ada. Ini lu lihat prospektusnya ADMR, lu lihat tiga ini sama sekali nggak jualin. Tidak ada entitas di bawah 5%, tidak ada. Ya, ya. Tapi kok bisa naik? Bisa naik gede banget ADM. Nah, kemungkinan ingat ya guys, nggak ada bukan berarti nggak mungkin. Ya. Tapi kalau ada, kemungkinan besar iya naik. Ngerti ya John ya? Jadi kalau nggak ada bukan berarti nggak mungkin naik. Tapi kalau lo lihat ada, kemungkinan memang mau digoreng. Bukan kamu hampir pastilah. Ya. Nah, kalau misalnya nggak ada kasusnya kayak gini, ADMR nggak ada ini kan. Dia masih ada satu peluang itu di penjatahan di masyarakatnya. Itu masih bisa. Ya. Misalnya ada mungkin ada dua.
dijatakan di dua institusi gitu ya, atau apa gitu yang big funds, dua institusi dijatakan 1%, 1% atau 2%, 2% ya. Kemungkinan kalau mereka tuker-tukeran barang ya bisa ngangkat sampai tinggi banget itu. Jadi masih ada peluang guys di sini. Meskipun nggak ada di tiga ini, nggak ada, tapi masih terbuka peluang. Ya. Terus di ini di mana nih? Di cuan ya. Nah, di cuan juga nggak ada. Ya di cuan. Jadi ADMR dan cuan nggak ada. Ya, ya ADMR di ya ada sih ini siapa sih Agus Salim Pangestu ya cuman punya 0,01 ya harusnya nggak terlalu tunggu masyarakat jadi 15% ya di sini ya. Nah, jadi meskipun nggak ada, tapi bukan berarti nggak bisa naik ya. Contoh kayak ADMR dan cuannya. Peluangnya masih bisa kalau dia di penjatahannya. Masih bisa. Ya. Terus, ya udah. Jadi gua ada ambil sampel kasus nih. Sampel kasus dari beberapa. Nah, jadi yang kita bisa simpulkan dari sini guys. Ketika lo melihat ada dua, ya minimal dua di sini ya. Ini kemungkinan hampir pasti guys. Hampir pasti memang mau digoreng. Kemungkinan. Ya. Nih brand ada. Ya. STRK ada banyak, hampir pasti. Ya, lalu ini AMMN, ya, ini WIRG ya, empat ini udah jelas, ya, hampir pasti. Tapi kalau lu lihat nggak ada, belum tentu juga nggak bakal terjadi, belum tentu, belum tentu. Bisa aja masih ada peluang dikasih ke masyarakat, bisa melalui pola ini penjatahan, masih kayak kasus ADMR dan cuannya. Jadi kesimpulannya kalau lu lihat ini dua, ada minimal dua ya, kemungkinan cukup besar bisa 90% lah mungkin ya atau 99% itu kemungkinan memang mau digoreng. Ya. Itu guys, pola yang bisa dipelajarin ya. Jadi eh, bahas IPO aja ternyata ada ilmunya juga. Ada ilmunya juga, ada pattern juga yang bisa lu baca. Ya. eh ya nanti kita lihat aja apakah nanti di IPO 2024 ini ada yang bakal digoreng gede-gedean seperti brand atau HMMN. Ya kita nggak tahu. Tapi gue tetap ingetin ya kalau lu udah pas makan korban sih udah pasti ya, pasti makan korban. Tapi kalau lu udah jadi korbannya jangan salah-salahin. Jangan salahin BEI lo, wah BEI busuk nih, wah ini busuk nih. OJK busuk nih. Ya, enggak kan lu beli dengan kesadaran sendiri. Nggak bisa nyalain orang. Ya, oke guys, itu aja yang gue sharing guys hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Karena data nggak bisa bohong ya.